Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, sahabat UNH yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, sehat badan kita semua, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah di bulan suci ini dengan sebaik mungkin. Maka patutlah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudariku, sahabat UNH dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan umat Islam untuk berpuasa di dalamnya, adalah sebuah anugerah sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mana siangnya kita berpuasa, malamnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lebih banyak kita lakukan daripada di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sholat berjamaah lebih sering. Di bulan Ramadan kita pun melaksanakan sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita pun memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Yang mana ibadah-ibadah ini termasuk salah satu cara kita, usaha kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amal ibadah. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia memperbanyak ibadah sholat, maka Allah hapuskan segala kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Maka salah satu yang menjadi ikhtiar kita, usaha kita untuk menghiasi bulan Ramadan, selain mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat sosok yang selama ini berjasa dalam kehidupan kita. Tak lain tak bukan adalah kedua orang tua kita. Ketika kita mampu memperbagus hubungan kita kepada Allah, maka setelah itu kita perbagus juga hubungan kita ke kedua orang tua kita. Bahkan dalam menggandengkan ketaatan kepada Allah, Allah pun sertakan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah tetapkan bagi umat manusia, siapapun yang hidup di muka bumi ini, Allah tetapkan bagi mereka alla ta'budu illa iyyah, jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selanjutkan kalimatnya, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Menyembah Allah adalah tugas pokok kita hadir di muka bumi ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin, taklah aku ciptakan manusia, hadirnya mereka di muka bumi ini untuk beribadah kepadaku. Lalu setelah itu apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana, dan ingat, berbaktilah kepada orang yang telah berjasa pada hidup kalian, yaitu orang tua. Maka dalam lanjutan ayat, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jikalau di antara mereka tumbuh menjadi tua, sedangkan kalian menjadi orang yang kuat perkasa, menjadi muda-mudi harapan bangsa, maka fala taqul lahumā uffin, jangan sampai menyakiti hati mereka
dengan kata-kata yang kasar. Wala tanharhuma, dan jangan kalian bentak kedua orang tua kalian. Membentaknya saja tidak boleh, menyakiti perasaan mereka saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti fisik mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada ayah, katakanlah kepada ibu, katakanlah kepada kedua orang tua kita kalimat-kalimat yang bagus, kata-kata yang bagus yang menyejukkan hati mereka. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jangan engkau gunakan lisanmu, jangan engkau gunakan ucapanmu yang mana diajarkan oleh orang tuamu untuk menyakiti hati mereka. Bahkan Nabi pernah menyampaikan ketika ditanya, ya Rasulullah, apa amalan terbaik yang akan aku lakukan? Maka Nabi Muhammad menjawab, khairul a'mal as-salah ala waktiha. Salat tepat waktunya, itulah sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Maka Nabi memberikan motivasi, man sarrahu ayyumaddallahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimahu. Siapa yang suka, siapa yang ingin, atau bahasa lain siapa yang kepengen Allah panjangkan usianya, Allah lapangkan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, maka ingat, berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalin tali silaturahim. Maka Nabi pun menyampaikan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak kaki seorang ibu. Maknanya jalanmu akan mudah, engkau akan mulia, dan engkau pun akan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hidupmu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibumu. Bahkan pesan langsung dari Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni suhbah. Ya Rasulullah, di antara banyak manusia ini, siapakah yang paling harus aku perbagus dalam muamalahku, dalam pergaulanku ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, ummuka, ibumu pertama. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, yang kedua ibumu. Sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru yang terakhir siapa yang Rasulullah? Abuka, ayah. Berbanding antara 3 dan 1, saudara-saudara sekalian, bahwa berbakti kepada orang tua jadi kewajiban bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya memperbagus ibadah kita di bulan suci ini, tapi juga memperbagus hubungan kita kepada kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan, berkah umur kita, berkah keluarga kita, berkah rezeki kita, ketika kita mampu berusaha, punya niat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah kita, dan juga dekat dengan keluarga kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Bahkan mungkin tidak semua dari kita beruntung mendapati orang tua kita sekarang ini hidup di tengah-tengah kita. Maka jikalau mereka sudah mendahului kita, jangan lupakan mereka dengan doa kita. Kita doakan mereka, kita bacakan istighfar untuk mereka, kemudian bersedekah atas nama mereka, kemudian kita jaga silaturahim orang tua kita. Itulah cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, meskipun mereka sudah tak ada lagi di muka bumi. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.